baca suratul Fatihah, laqad ja'akum, ayat kursi, doa hafazah. Nanti dilanjutkan doa ta'alum seperti biasanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin, wa khususan ila hadrati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasyarati bil jannah wa jami' ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, wa ila jamil awliya imam masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Hasan Asyadili wa Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i ahli tariqatil mu'tabarati wa silsilatiha, wa khususan ila murabbina mursyidina hadratus Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa usulihim wa furu'ihim, wa ila jami' awliya itis'af Indonesia wal awliya wal ulama wa sulaha fi Yogyakarta wa hawalaiha, wa khususan alladzina sabaquna bil iman bil imani fi hadhil qaryah wa man yu'assisu hadzal masjid wa man yu'amiruna man hadara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummahatihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila abina Adam wa umina Hawa wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li husuli amalina wa qadri hawaijina wa tanwiri qulubina wa subuti imanina wa salamatina fid dunya wal akhirah, wa dukhulina fi khizillah wa akhirzillah wa sitrillah wa riayatillah wa kifayatillahi ala ashabil huquqil wajibati alaina wa ala man yatlubunana bil haqqi wa ghairil haqqi fid dunya wal akhirah, wa inna lillahi al hujjatal balighah wa innahu ala kulli syai'in qadir, wa lina fi hadzal majlis wa barakatihi. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid wa hifdhan dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Wa hafidnaha min kulli syaitanin rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Allahu hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz wa Qur'anun majid lahu mahfuz. Fa in tawallaw
Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Hafiz ya Hafiz ya Hafiz fadna wa husna bi ainika allati la tanam wa kunna bika nabika alladzi la yurab. Ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya mari bersama-sama membaca doa ta'alum. Saya dulu yang baca, panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran wali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Sudah nyampe mana? Doanya sudah khatam ya? Belum? Makna nih doa itu sudah khatam. Sudah selesai? Sampai di mana? Yang menerjemahkan doa ini. Masa belum selesai? Belum selesai? Tinggi pun ini. Terakhir rezeki barokah, rezeki wasi'ah, pun. Terus sudah untuk kemauan Al-Qur'an sudah. Baru sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu doanya Nabi Isa. Waj'al lan mugi ndadosaken panjenengan Gusti ni ing kula panjenengan dadosaken wajihan. Wajihan itu bisa bermakna menghadap, bisa bermakna dihadapi. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Wajihan. Karim juga begitu. Kariman itu bisa bermakna orang yang memuliakan. Kariman bisa bermakna juga yang dimuliakan. Wajihan yang menghadap, ini wajah tu wajihiyah. Ada juga wajihan
Dihadapi itu artinya diperhatikan, didelok, diawasi, artinya dijaga, diawasi, dijaga. Kita mohon kedua-duanya ini supaya bisa menghadap terus kepada Allah. Sudah barang tentu menghadap itu memperhatikan itu mesti menyadari keberadaannya. Bagaimana memperhatikan kalau nggak menyadari keberadaannya? Walaupun dekat, tapi kalau nggak disadari keberadaannya sama dengan nggak ada. Biasanya awakmu toh, ngono biasanya ngono. Padahal sajane wis mau ning kene awakmu toh. Kan begitu. Allah itu sudah ada sejak dulu, tapi mengapa masih ada orang mencari Tuhan? Sebenarnya mencari Tuhan apa mencari kesadarannya sendiri? Apakah Allah pernah hilang kok dicari? Itu sebenarnya kalau mau diurut salah satu bentuk kesombongan manusiawi ketika dia nggak tahu, lalu barang yang menjadi objek itu yang jadi sasaran penghukuman. Mungkin sing ora ngerti tapi sing diarani ora ana barange. Jukono pulpen niku ning rak buku. Padahal ana pulpene ning kono. Tapi ndek ora ro, ngono ku balik. Ora enek pulpene. Kok malah pulpene sing ora ana. Kok nggak punya kerelaan dia mengatakan saya nggak bisa melihat pulpen itu, ngono. Mestine sing bener ngono to kasusnya. Kasus iki kowe sing gak iso ndelok pulpene apa tah pulpene sing ilang. Nah itu seringkali seperti itu. Kita mohon pada Allah agar wajihan, waj'alni wajihan di dunia wal akhirah. Di dunia ini sebenarnya sudah ada tampilan ketuhanan. Tidak ada satupun sesuatu yang ada yang kau hadapi kecuali itu wajah Allah. Fa'itama tuwallu fasama wajhullah. Artinya itu menjadi titik bagaimana kamu menyadari adanya Tuhan. Jadi wajah itu bukan wajah rai duduk, tapi wajah di sini artinya merangsang kesadaranmu bahwa itu ciptaan Allah, merangsang kesadaranmu bahwa itu anugerah Allah, merangsang kesadaranmu bahwa itu ekspresi kasih sayang Allah. Nah, kalau wajihan yang satunya adalah kita dijadikan Allah menjadi yang bisa memperhatikannya. Bisa memperhatikannya. Wajihan selalu menghadap pada Allah. Ya, cara yang paling mudah ya zikir. Bagaimana wajihan dengan zikir, lalu wajihan menyadari dihadapi Allah itu dengan ilmu kesadaran. Sebagaimana contoh umpamanya wajihan kasus kita di bulan yang lalu, bulan Ramadan, kita diperintah Allah untuk berpuasa, tapi maaf, perasaan kita sebagai orang muslim yang menjalani puasa itu seakan-akan laku puasa kita jalani itu sesuatu bentuk untuk menyokong Allah agar Allah ridho, agar Allah seneng. Jadi lek gak puasa koyok seneng Allah tadi wehna kowe. Padahal itu kalau mau diurut seperti itu ya enggak juga. Makanya informasi tentang puasa itu Allah tidak menggunakan kata umiru, tapi menggunakan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah itu kalau sampean bener leh madhep, maka sampean menghadapinya sebagai kutiba. Tapi selama ini sampean menghadapi puasa adalah sebagai bentuk dayamu untuk menahan diri agar tidak pengen makan minum, sehingga akhirnya kamu merasa punya prestasi, merasa punya
punya prestasi, berhasil menahan diri, berhasil. Padahal berhasil ini semu sekali, berhasil ini sangat-sangat nggak layak. Seperti rumus sejak awal sudah sering saya sebut dulu, antara tulisan dan papan tulis, masih ingat ya? Jadi walaupun tampilan tulisan berada di dalam papan tulis, tapi jelas-jelas tulisan itu bukan kemampuannya papan tulis. Kowe ora iso maca tulisan lek ora ning papan tulis, tapi ket biyen urung tawane sejarah kok papan tulis nulis urung tawane. Apa enak papan tulis kok nulis? Tetapi apa bisa kamu baca tulisan tanpa yang ditampilkan di papan tulis? Ketika tulisan itu masih diproses di tangan dan belum nempel di papan tulis, bisakah tangan ini dibaca? Nggak bisa. Karena itu gaib. Tulisan di papan tulis itulah yang zahir. Makna yang ada di tangan yang menulis ini adalah gaib. Tapi sebenarnya makna yang dikandung di dalam tulisan yang nempel di papan tulis itu adalah kehendaknya yang menulis, bukan kehendaknya papan tulis. Ya, nah itu maka perlu ada dalil, ada indikator tulisannya sopo. Ini kan kudu enek ta. Maka biasanya ada tanda. Loh, tanda itu ayat, tanda tangan. Berarti semua jamaah supaya tidak memarkir kendaraan di halaman masjid, tertanda takmir masjid. Ngono ta? Karepe sapa kuwi tulisan? Sing nulis takmir masjid. Tapi sing mbok waca kuwi raine takmir apa wajah papan tulis sing mbok waca. Tapi lek kowe gelem memindah mobil dari halaman masjid, itu mengikuti karepe tulisan, mengikuti karepe papan tulis, apa mengikuti karepe takmir? Nah, kuwi lho, jenenge ikuti bae ngono kuwi. Jadi kamu datang mau berpuasa, itu sebenarnya bukan kamu gitu. Karena kamu ditulisi Allah. Kamu itu papan tulis ditulisi Allah. Ditulisi kemampuan bisa puasa itu. Gak ditulisi ra kuat to. Gak kuat posoe ra kuat, wong itu karakter manusia paling dasar, karakter kebinatangan. Urip butuh mangan. Nggak? Ya senajan masih gak mangan ya iso urip, tapi wong urip masih butuh mangan. Nek ora mangan ora kok terus mati ya enggak ya rekoso. Rekoso. Maka kalau kamu punya ilmunya, nah ini ada ilmu, dan saya ingin agak menggugah sedikit di sini bagaimana ayat Al-Quran mengenai puasa ini. Ada tombol shortcut ya, ada shortcut yang ditampilkan di ayat itu, yaitu yang di belakang ayat. Ini salah satu tips juga untuk panjenengan lek nderes, coba sampean melatih menyerap sinyal hidayahnya itu dari buntutnya ayat, dari pucuknya ayat. Awali dari situ. Artinya cara ibaratnya buka kunci tombolan sing kono kuwi. Teng la'alakum. Innallaha. Ayat senengane ngono ta. Ayat-ayat Quran banyak yang seperti itu. Cerita apa hukum terus guri dhewe innallaha ma'as sabirin. Mau ngarep cerita la'alakum taskurun ngono ta. Lah, coba sampean perhatikan ini surah ayat 183, 184, 185 dari surat Al-Baqarah. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun iku buntute itu kuncire ning kono kuwi.
Seret gitu, coba nanti disentuh. Lalu ayat ke 184 ayat ma'dudat mangkana minkum maridun ala safarin faidatun min ukhar waladina yu'tikunahu fidyatun ta'amu miskin mata khairul lakum wa antasumu khairul lakum muswe in kuntum ta'lamun. Nah, pakai ta'lamun itu ilmu. Kalau tadi tatakun itu takwa, ini ta'lamun ilmu. Ya, itu kunci-kuncinya saja. Nok itu saja. Nanti tak hubungnya karo muqarrabin, karo hubungannya karo wajihan. Wajihan, muqarrabin itu pintunya mesti pakai ilmu. Ayat 185 seakan-akan mengulang tapi mukaddimahnya beda. Kalau 184 mukaddimahnya adalah kelanjutan dari kewajiban puasa itu ayaman ma'dudat. Kewajibannya itu harian, tapi hitungannya bulanan. Ngitungnya harian, tapi gendelane sak wulan. Tapi lek batal ora kok batal sak wulan, kaya batale sedina kuwi tok. Itu ayaman ma'dudat itu maksudnya ini, ayaman hari-hari yang dihitung, bukan syahrun kamilan enggak, tapi hanya ayaman ma'dudat. Jadi hitung dinane. Pemuka ngono berat lho kuwi. Umpane poso sak wulan batal sedina sak wulan batal kabeh. Angel kuwi. Untuk ayaman ma'dudat gitu. Nah, ayat 185 ini diawali dengan menyebut syahrul Ramadan. Sak Quran semono akeh kuwi sing secara sharih mengucapkan mengangkat nama syahrul Ramadan ya hanya ayat ini saja. Jadi lafal Ramadan ini sak Quran mek sepisan dil. Itu menunjukkan kelangkaan. Barang oleh longko mesti larang. Ya, minimal sulit dicari. Walaupun sakjane bendina kowe ketemu bocah kuwi. Bendina ro kuliah bareng pamane. Tapi ndeke gelem nari, kuwi Agustusan tok, liyane Agustus ora gelem. Kuwi mesti wangel kuwi cara ngono. Wis Agustus kowe nek gelem lek liyane Agustus mah. Ya ngono, syahrul Ramadan kan ya ngono ta. Liyane Ramadan mbok paksa dadi Ramadan ya mah. Syawal itu dudu Ramadan, Suro ya dudu Ramadan ya. Ramadan itu ya sitok tok kuwi, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu mukaddimahnya ayat 185 menyebut soal Ramadan, tapi kok orang ngomongnya poso gitu. Tiba-tiba ngomongnya Al-Qur'an. Sing mang kewajiban poso kok terus ngomongnya sing lunga, sing anu dan seterusnya kok nek waktune cukup tak ajak untuk tadabbur sejenak mengenai ayat ini. Dudu tafsir ya tadabbur lah, nyenggol. Nek tak tafsir kuwi kudu buka tafsire ulama-ulama kuwi. Tapi nek nyenggol kuwi kaya ya nyenggol kesetrum nek sinyal. Ya pasti perlu ada dibuka juga. Kaya lek ngene apa ya? Blog. Ngene blog nek beranda kan ya ora akeh. Kan perlu ada ritmur. Baca selebihnya ngono ta. Ya iku ning kono ku ya baca selebihnya. Enek kuwi sing disebut ning kono tatakun, kuntum ta'lamun ngono ta. Tapi sakjane ku lek mbok terusne kan ya ta'lamun apa? Kalau kamu tahu lah, tahu apa? Ya kan yo mesti ombo banget kuwi. Wes, saiki terusno sik sak globalane sampai kok ketemu buntutene. Pembukaannya syahrul Ramadan ngomong Quran kuwi nah syahrul Ramadan ladzi unzila fil Quran. Banyak nek bulan Ramadan Quran iki mudhun sing asale ning dhuwur rak malah ning pangkon diwaca. Mudhun ta. Iya, sing asale ning lemari dhuwur dhewe itu waris diwaca di pangkon. Itu mudhun. Paling tidak ada kepedulian lah. Yang asalnya Quran itu masih ngawang di bahasa-bahasa langit,
lalu turun menjadi bahasa bumi sampai artis pelawak itu bisa muni kutiba alaikumusiyam. Nek ning luan jabane bulan Ramadan kan sing pantes ngomongne dalil kan kiai ustaz ngono to lek. Nek waya Ramadan ku walau jemene kok artis ngono. Nyanyi sragene ngomongne kuwi ngono. Terus Al-Quran ngomongnya soal poso meneh. Faman syahida minkumus syahra fala yasum. Jadi kewajiban puasa yang wajib itu syahida itu menyaksikan. Itulah salah satu pintu yang dimasuki ulama-ulama kita harus melihat. Minkum, yang melihat nggak usah semuanya, minkum saja. Faman syahida minkum, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, tapi wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra dibaleni nek. Jadi lafal maridun, lafal safarin diulang 2 kali dalam soal puasa. Cuma buntute sing beda rasane. Sing arep pamangkana minkum maridun awal faidatu min al-mukhar ya waladina yutikunahu. Tapi lek sing iki gak bar muni ayamin ukhar terus yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum. Lah buntute ayat dawuh wala'allakum tashkurun. Sing nomor 183 la'alakum tatakun. Ayat 184 in kuntum ta'lamun. Ayat 185 wa la'alakum tashkurun. Berarti ada 3 titik perhatian yang mesti harus diperhatikan. Jalan guru dhewe iku kudune mbok perhatekne. Ya. Nyekel paling gampang buntut, nyekel ndas bahaya. Gandoli. Nah, di situ ada tatakun, ada ta'lamun, ada tashkurun. Semuanya fi'il. Semuanya fi'il. Fi'il itu maknanya aktif. Beda karo sekedar sebutan sebuah nama. Itu walaupun nggak aktif ada namanya. Tapi kalau sudah fi'il itu harus ada kerjaannya, harus ada aktivitasnya. Nah, bagaimana sampean menghadap kepada Allah di luar Ramadan? Kajian itu tadi. Ternyata di situ ada kunci-kunci. Kalau mungkin sampean pernah mendengar keterangan juga, Rasulullah pernah memberikan satu gambaran. Seandainya kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka kalian akan berharap, maka kalian seneng yawaddu, maka kamu akan seneng kalau Ramadan ini molor sepanjang tahun. Jadi ingin sepanjang tahun itu menjadi Ramadan semua. Tapi kan lau kuntum lau alimtum, kalau kalian tahu, kuncinya kan di situ ya. Kalau kalian tahu. Tapi kalau nggak tahu ya enggak, kan? Agak sanyuk wis buntu lawange wis. Kalau kalian tahu, monggo kowe ora tahu, ngono ta? Kalau kalian tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka kalian berharap agar Ramadan itu memanjang sepanjang tahun. Nek tahu, monggo agak sanyuk tok ae kowe wis ora masuk. Kalau kalian tahu lah, kamu tahu enggak? Kalau nggak tahu ya mesti berharap Ramadan udah rampung, kan? Kesimpulannya kalau kamu lalu merasa sudah selesai, merasa sudah menang, kita sambut hari kemenangan, berarti sudah selesai bertanding, ya berarti malah goblok kok. Berarti bergembira ria di bulan Syawal, kata menyambut hari kemenangan. Menang apa wong wijar budal perang ya? Kemarin itu baru briefingnya saja 1 bulan.
Ya, briefing untuk menghadapi perang yang 11 bulan ini sebenarnya kan begitu. Lah nek kowe ngerti ya penak latihan terus ora usah perang ngono to. Nah iya, mari kowe goblok kok. Tuang sabu kayak terus rampung ngono padahal justru setelah Ramadan ini banyak gangguan, banyak ini kan gitu. Nah, itu yang kalau kamu tahu. Dalam Al-Qur'an tadi ayat 184 juga in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kalau kalian wa antasumu khairul lakum, kalau kalian mau berpuasa itu lebih baik untuk kalian juga. Tapi ya sama in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Tapi kalau kalian nggak tahu ya puasa itu nggak bawa kebaikan. Hanya puasa dan khairun, antasumu khairun itu artinya antara kegiatan puasa dan kegiatan baik itu satu paket. Nah, maksudnya kalau kalian puasa mesti kamu baik. Tapi kalau nggak puasa kamu jelek. Lah, dini kamu lalu puasa kok nggak bisa tumbuh baik, berarti kamu nggak tahu caranya. Itu satu. Kemudian bagaimana di awal-awal perintah puasa itu Allah menampilkan undangan, di addresnya itu undangannya adalah undangan yang sangat indah, kemesraan, panggilan dari Allah kepada kita dalam posisi ya ayyuhalladzina amanu. Itu cara bocah, masya Allah pintere, kene cah pinter, kene wong iman, kan kene cah pinter. Kutiba alaikum, kutiba wis ditulis. Pokoknya barang penting ning Quran mesti ditulis. Kitaban mauquta, tulisan meneh. Kutiba alaikumusiyam, ditulis. Ditulis iku ana kalane dicatet. Tegese dicatet katut diundang. Berarti puasa itu beban apa undangan kemuliaan? Nah mestinya gitu, tapi rasanya hatimu piye? Rasanya itu yang sering kali kita nggak muncul. Kutiba alaikumusiyam, siam itu kutiba. Di hadisnya yang lain Rasulullah dawuh as-saumul li, puasaku kayak ku. Lah kok kowe sing lakoni, lah berarti kowe ditulis. Kemampuan nulis itu kemampuanku. Lah iki ana tulisan kok nempel ning papan tulis, berarti ditulis ning kono. Ibadah poso, kemampuan poso itu kemampuannya Allah. Lah kok ana makhluk kuat poso, kuwi mergo ditulisi Allah, didelek kono. Tulisane delek kono. Ya. Nah, aja mblobor tulisane. Nek papan tulis ditulisi kok mblobor, kuwi nek gak kaken lenga ya kesiram banyu. Mblobor iki mokelan. Utawa mungkin salah filosofi. Ngono. Sahure jam 10 awan, sahur jam 10 awan, bukane jam 12 bengi. Jadi nek sahure mundur, bukane ya. Lha iku lak aturanmu, lah sing nulisi sapa kok malah kowe sing ae. Tulisan itu batasan garisnya mulai dari mana, diakhiri di mana, itu yang tahu yang nulis. Kitaban mau kota kutiba alaikum. Nah, coba kita jujuk saja. Dari tatakun itu pakai fi'il itu aktif. Berarti puasa itu juga punya fungsi mengaktifkan ketakwaan. Puasa yang aktif itu yang hidup. Takwa yang aktif itu artinya takwa yang memang ya enek setrume, itu fi'il. Nah, lalu ta'lamun, ngerti itu menyangkut soal kesadaran tadi itu. Yang menarik di sini terakhir ayat yang 185 itu taskurun, wala'alakum taskurun itu kalau sama ingat ayat yang lain ada pertambahan dari Allah ketika orang bersyukur. La in syakartum
La yazidannakum berarti tumbuh enggak? Puasa itu mestinya tumbuh apa enggak? Mestinya tumbuh. Karena wong poso kok kuru, itu berarti ora tas kurun. Wong mestinya tumbuh tambah la yazidannakum. Mengapa tidak bisa tas kurun? Karena sampean belum memahami tukabirullah. Mengapa enggak memahami tukabirullah? Karena sampean belum tukmilul iddah. Mergo ayate walitukmilul iddata iku dhisik. Lalu tukabirullah ala mahdakum baru masuk wala alakum tashkurun. Itu sebenarnya adalah sinyal dari in kuntum ta'lamun. Ngerti apa? Ngerti hitungane. Ngerti kasih sayangnya pangeran. Puasa itu, Ramadan itu memudahkan bukan menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Artinya semua yang dikehendaki Allah itu mesti mudah. Makanya kalau kamu ingin dapat kemudahan, yang mendekatlah pada Allah lah, itu jenenge wajihan. Apa-apa iku lek kowe dhewe sing metenteng mesti angel. Karena Allah enggak pernah menghendaki angel. Maksudnya Allah itu kalau berkehendak enggak pernah angel, mesti gampang. Sing marahi angel mergo kowe sing pengin. Yuridullah lah, ya yuridullah mesti al-usra. Yuridullah bikumul yusra. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bikum. Bi itu gandeng. Allah melekatkan kepada kalian kemudahan. Ba itu bermakna musahabah, bersamaan terus. Allah menghendaki selalu untuk kalian, ngono wis. Dan di mana nih? Allah menghendaki selalu untuk kalian kemudahan. Maknanya kemudahan itu hanya bisa terjadi kalau Allah menghendaki, ngono ta? Kan iso diwale ngono ya. Nah, sing marahi angel mergo sing berkehendak kamu tanpa kehendak Allah. Nah, Allah sing berkehendak, masya Allah. Gak kuat jadi kuat itu iso kok. Gak iso jadi iso itu iso. Karena memang manusia itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Lah kok iso Allah sing mandaki. Nah, nek mesti perlu hitung-hitungane ngono, maka hendaknya walituk minul iddah. Hitungan kuwi sing benar. Hitungan itu kemudahan dari Allah. Seringkali kemudahan dari Allah itu nggak kita hitung, sehingga hitungan kita nggak komplit. Tukmilu itu mengkompletkan hitungan. Tukmilul iddata mengkompletkan hitungan. Hitungan apa? Ya hitungan rahmat Allah itu. Tak kayak contoh iki aku seringnya contohnya kan contoh wong tani. Soalnya pergaulanku karo wong tani. Tapi insya Allah sama juga paham wong samanya keluarga petani. Masih sekolah kuliah yo sing diunyangoni yo hasil leleh tani ya. Betul gabah kuliah. Coba kalau kita punya program apa-apa, itu mesti ada satu yang sama tidak menghitung. Apa-apa itu planning apa gitu ya. Misalnya kayak proposal mesti sing hitung kan. Iki butuh iki, komponen 1, komponen 2, terus estimasi penghasilan sekian, nanti ada margin sekian, maka layak untuk dilakukan itu ya. Kok gak tahu enak ya? Wallahu a'lam ngono ora gelem ya. Analisis usaha biasanya ngono. Faktor-faktor yang dari kemudahannya Allah itu nggak pernah dihitung. Bagaimana kok faktornya Allahnya saja dilupakan. Wes contoh sing wong tani ngene. Wong larem nandur pari, kuwi ngitung biayane traktor pira dibayar. Ya, sing maton wong pira dibayar, sing nandur wong pira dibayar ya. Diselen pirang liter solar dibayar. Tapi nyoto-nyoto enek pekerjaan yang terselenggara tanpa biaya nggak dihitung. Sapa sing ngodot? Sing maton wis ta? Sing nandur wis ta? Sing traktor wis? Sing ngrabuk wis? Artinya wis dihitung lan dibayar, diperhatekno.
Loh, sing ngodot kuwi lho. Monggo inti daripada tanaman itu akan percuma kalau nggak ada yang ngodot. Lah monggo kowe jelas-jelas ora iso ngodot. Saiki pekerjaan ngodot itu sudah jalan apa enggak? Loh, lah nek belum piye lah panen? Wong nandur itu panen apa ora? Wong nandur itu panen apa ora? Nek panen berarti pekerjaan ngodot terselenggara apa enggak? Siapa yang menyelenggarakan? Duka. Gue harus berkelit lek muni duka ngono kuwi. Sing traktor Kang Pardi, sing maton niku rombongane Yupaniem, sing nandur yo sebalane Yupaniem pisan. Engko sing ngrabuk iku mang Kang Pardine. Kabeh wis diopahi. Pekerjaan-pekerjaan itu diopahi sudah toh. Lah, pekerjaane sing ngodot iki ora mbok hitung. Berapa biaya ngodot? Pernah kamu hitung? Padahal real yang namanya berhasilnya pertanian karena ngodotnya itu buat karena tandurnya. Mergo ngodot itu apa mergo tandur? Lah sing ngodot itu sing tandur apa sing maton? Lah ya sing ngodot kuwi pacetan. Iya. Sekarang saya mau tanya, kalau itu pakai mesin, berapa sewa mesin pengodot itu? Pernahkah insinyur teknik yang membuat mesin bisa dua fungsi, satu ngodot daun ke atas dan ngodot akar ke bawah dalam waktu yang sama, dan itu pelan-pelan, nggak ngentek-entek inggon, mesinnya rantek-entek inggon loh. Umpama kowe gawe mesin sing tukang ngodot ngono, mesti diwetengene wit ngono ku wis akeh mesin ya, Bro. Iki mesinnya ora ketok. Tapi pekerjaannya selesai nggak? Pekerjaan ngodot terjadi nggak? Berarti terselenggara apa nggak? Mengapa nggak kamu hitung? Seandainya ada sesuatu pekerjaan terselenggara, mesti secara hukum kudunya ada upahnya nggak? Minimal biaya lah. Enak banyu pindah dari satu tempat ke tempat lain, ada biaya energi, setrume kuwi lek nganggo sanyo, lek nganggo diesel, kan mesti ana hitungane ya. Lah iki ngodot ora mbok hitung. Piro biayane ngodot? Berarti oleh menghitung urung kamal ta, urung tukmilu. Idahmu, hitunganmu belum tukmilu. Belum genep. Ada satu poin, ada item real yang nyata tidak kamu hitung efek biayanya. Padahal itu efek keberhasilannya jelas kamu terima. Jenenge utang ora kuwi. Terus utang kudune dihitung ora? Utang kok gak dihitung berarti ngemplang. Wahai pengemplang ngono. Saiki pakai asumsi harga berapa coba? Kalau katakanlah sewa tenaga. Saman menyewa tenaga orang nandur, umumnya nek ning Jombang sak jeguran sedina nandur sedina diopahi 20.000. Pekerjaan 5 jam, jam 7 sampai jam 12. Ada yang jam 6 sampai jam 11. Nah, ada yang jam 7 sampai jam 10 pulang, tapi nanti sore balik lagi jam 2 sampai jam 4. Enak sing model ngono. Rata-rata 5 jam wong tandur kuwi. 20.000 berarti sak jam 5.000. Lah mongko sing jenenge ngodot pari. Ngodot pari kuwi gak iso ming sak jam, kudu 24 jam. Pan ngodote ora lek kesusu. Nek kesusu alum. Ngodot pari lho. Iso ora kowe? Gak iso ta? Belum lagi nanti pada jadwal tertentu harus ada teknik bagaimana mengisi gelembung gabah itu dengan isi beras. Tapi kalau diklontok kudu konjero kono, berarti kan kudu enek suntikan sing lembut. Nyuntekno calon beras kuwi ning jerone gabah. Kuwi pakai teknologi apa? Terselenggara enggak itu sudah? Sudah. Wis mbok sewani mesine. Kalau tadi dihitung 5.000 per jam, maka ini sehari semalam 24 jam berarti 5.000 kali 24 berarti 120.000. Ku sak wit. Ku sak wit lho, wong itu sing diotot kowe. Sak pojokan ngono kabeh sing diotot. Lah nek sebau itu 7.000 meter. Kalau setiap meter itu ada
dengan cara yang model sekarang ada 20 kali 5 kali 3 baris, berarti 5 kali 3 15 kali 7.000 meter, 7.000 ping 15 pira kuwi wis gelelean 10.000 kok 10.000 100.000 pohon 100.000 akar sing per akar 120.000 per hari kali 120 hari bulan sampai panen kok kerjaan ora tau leren kuwi terus ngodo terus gak tau leren kok. Maknanya apa? Sebenarnya hasil panenan itu lebih banyak hasil karyamu apa hasil karyanya Allah. Nah nek kowe paham ngono mesti kowe akan berkata walitukabirullah, Allah maha besar, Allah maha besar. Dibanding karo matonku, dibanding karo traktorku wis gak enek apa-apane. Maka sakjane lek wong paham niki wis otomatis langkahnya harus ada kemudahan yang diberikan Allah. Wong nanduri mek ngencep neta ora usah ngotot, kemudahan ora enggak? Kemudahan. Tapi enggak pernah kamu hitung. Hitungan untuk minul iddah. Maka kamu akan memahami walitukabirullah ala ma hadakum. Baru masuk pintu terakhir wala alakum tashkurun. Nah, itulah orang yang dalam doa ini masuk kategori muqarrabin, orang yang dekat. Dekat itu gampang ingat. Apa boleh cedek gampang kelingan. Jadi ukuran cedek itu ora kok ukuran cedeknya jarak iki enggak. Ini loh orang dekatnya presiden. Ini loh orang akrab. Orang akrab itu harus satu tempat apa bisa jauh tempatnya? Bisa jauh. Gitu loh. Tokoh yang ada ini apa? Pak Fadlizon. Iku wong akrabe Pak Prabowo kuwi ngono ta. Padahal Pak Fadlizon ndi omahe? Kabare Jogja ya. Ngono. Biyen bos saiki ning ndi? Biyen tumbuhnya di Jogja, akrab. Nah, iki loh orang dekatnya presiden. Belum tentu tunggal saya istana toh. Orang dekat, orang akrab, muqarrabin. Nah, salah satu pintu keakraban sering ngitung iku mau walitukmilul iddah. Maka kalau mau dihubungkan dengan ayat yang tadi, ayat yang jentrek-jentrek tadi, kalau saman pengen aktif takwanya, saman harus punya ilmu. Ta'alakum tatakun harus ingkuntum ta'lamun. Lah untuk ingkuntum ta'lamun itu sama nanti akhirnya harus apa? La'alakum taskurun. Nah, ternyata untuk masuk taskurun kuwi ana ayat sadurunge, enek kata sadurunge. Apa sadurunge taskurun? Tukabirullah. Apa sadurunge tukabirullah? Tukmilul iddah. Apa sadurunge tukmilul iddah? Memahami kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman paham ini, nyantol ini, jadi nggak ada yang sulit. Kabeh tersedia, kabeh tersedia, dan sudah berjalan sesuai aturan Allah. Kita tinggal ngamati saja dan ngakoni lek kuwi gaweane Allah. Ngono tak cukup saja nih. Kaman delak wong poso karo wong mokel sama-sama dapat rezeki enggak? Iya, sing dienggo mokel iki rezekine sapa? Sing dienggo buka. Ya padha. Tapi sing mokel iku statusnya piye? Batal apa posone? Iya. Mergo gak kuat ngempet, mergo gak nganggo aturane Allah jenenge membatalkan puasa, mokel. Coba perhatikan. Enek wong disuguhi kaya aku disuguhi. Monggo iki diunjuk. Nah ya ta, disuguhi. Karo enek wong ora disuguhi tapi mara-mara nyelonong cukup ngombe dhewe. Barang sing diombe padha enggak? Sama, tapi nilai kemuliaannya sama enggak?
jauh sekali. Perhatikan ini, sehingga orang puasa itu sebenarnya masuk di dalam karomah, karena ada tatakun, dan tatakun itu mesti takwa. Takwa itu mesti inna akramakum indallahi atqakum. Mergo bukamu wong poso lho, bukane iku lho dibarengi nganggo irama ketuhanan takbir ning masjid-masjid. Allahu Akbar baru dibuka ya. Berarti ngombemu ini ngombe takbir apa ngombe nyelonong? Ngombe sing bareng karo takbir enek musike. Suatu kata-kata sing dibarengi musik itu beda dengan kata-kata sing teko nyelonong ngomong ngono. Satu langkah yang dibarengi dengan aba-aba itu namanya baris. Maka itu menjadi mahal. Jenenge gerak jalan ya. Tapi lek kowe melangkah kok itu kok melangkah nututi wong ngono malah dianggap mengganggu wong liwat ngono. Ya, iya ora? Nah, bagaimana kamu mau makan saja kok nunggu takbir? Kurang orang menit moh. Lah itulah kemuliaan. In kuntum alamun. Nek ngerti gitu. Nek gak ngerti ya yang jenenge orang ngerti. Maka kalau kamu mau sadar, sebenarnya lebih mahal takbirnya itu daripada bukone. Nek perkara bukone ngono awan bang wis iso mbok selesaikan lah. Perkara ngombene apa ngenteni maghrib. Bakul esuk pirang-pirang. Tapi sing penting kan ora perkara apa sing dienggo buka, tapi bagaimana momen buka sing selalu bersamaan dengan Allahu Akbar. Beda loh. Yang namanya matahari terbit, yang namanya malam ganti itu benbengi ya iso jam 12 gantian malam, tapi pergantian tahun baru itu beda loh. Mergo nek trompete. Itu pergantian menjadi momen yang berbeda. Ini pergantian dari haram menjadi halal. Dan ini apa-apa masjid. Allahu Akbar. Glokok. Ini proses luar biasa. Rasakan itu. Dan itu ternyata di luar Ramadan pun ada. Di luar Ramadan ada. Mana yang bersamaan dengan takbir? Sholat. Mulane podo-podo nganggo kutiba. Cuma lek sholat kan kitaban mau kuta, lek poso nganggo kutiba alaikumusiyam. Nah, coba kapan-kapan kalau sing kuliah ning UIN ya, sing ahli-ahli tafsir dosen-dosen saya takoki kok pakai kutiba sama kitaban. Apa rahasianya kok tidak umiru diperintah? Tapi kitaban. Kok pakai istilah tulisan? Walaupun kita tahu akhirnya banyak yang menafsiri kutiba itu diperintah. Tapi kan perintah kok gak nganggo lafal umiru kok. Nyapa selerane pangerane kok milih kata kutiba ngono. Nah, itu mesti ada hikmah ilahiyah yang luar biasa, dan tetap itu menjadi rahasia ketuhanan, tapi Allah membuka kunci-kuncinya, menyodorkan kunci-kuncinya lah, tergantung kita bagaimana memahami itu. Kalau mau dikembalikan, satu, untuk bisa wajian wa minal muqarrabin itu tetap pakai ilmu dan zikir. Zikir itulah untuk menyantol rasa kehormatan tadi. Wajihan ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawat. Kan lebih mahal yang nyuguhkan daripada suguhannya. Ya udah, itu wajihan, madep. Ketika zaman madep suguhan itu sebenarnya nggak ada nilai, tapi ketika zaman madep pada yang nyuguhi itulah yang mahal. Kayak lagune Mansur, kopi susu harus bayar berapa? Dijawab karo Mbah Elvi, 500 untuk bayar kopinya, 5.000 untuk bayar. Nah ya, 5.500 untuk bayar kopinya, tapi yang 5.000 untuk bayar keakrapannya itu dah. Nah, mahal mana? Nah, maka tukabirullah, posomu itu gak imbang dengan kenikmatan yang berikan Allah, itu gak imbang. Oh, coba anggap, wah saya sudah berhasil puasa. Berhasil apa? Puasamu itu gak ada hasilnya apa. Justru itu fadl Allah, itu anugerah Allah.
Sama diberi cara yang paling mudah, cukup ngempet memindah jadwal makan saja kok sudah menjadi mulia. Gitu loh. Jadi ya Mas pamane ora usah dimanggakne lah sekali di liwat ning dalan sing pamane kowe namun ning gone Pak Camat apa nek Pak Bupati ngono to sing bagian konsumsi liwat ujug-ujug nguwaten cukup obaki ngono. Karo sampean tetep sabar dulu sampai disuguhno terus karo sing manggano sing sapa nggawa baki mari Pak umpamane pelayane monggo Pak diunjuk kowe langsung nunjuk enggak ya enggak tahu mengenai bupati di situ gitu lah baru kalau bupati ini ayo bupati ini kalau barengi mari nah, beda Allahu Akbar monggo niku nggih sugihane Allahu Akbar kok ya senajan bentuke meng kolak sak plastik tapi ternyata proses kolak itu enggak mudah. Allahu Akbar luar biasa. Itu zaman baru akan menemukan tukabirullah. Maka kalau zaman tahu bagaimana padi tadi itu ada tukabirullah, proses yang tak terbayar, yang ternyata itu mahal sekali, tapi zaman nggak bayar, neng sekedar dikon bayar zakat fitrah 3,5 kilo kok emoh. Jadilah menghitung nggak genep gitu. Ini sak gandeng lah. Ayatnya ringkes walitukmilul iddata walitukabirullah maca takbir ya gandengannya zakat fitrah tau ya nah baru setelah itu halal bihalal wala alakum tashkurun itu yang berkelanjutan pakai fi'il kada fi'il mudhari itu menyangkut masa depan mulane senajan Ramadan itu rampung lek kowe memasuki kepada tashkurun maka Ramadan ini terus berlanjut ngono sakjane itu kuncinya di situ. Tapi biasanya rapat diperhatekno. Ya, paling zaman ke rumah kayak iki ya. Itu. Ya mudah-mudahan lah kita semua ini ada kiat-kiat tersendiri memasuki Al-Qur'an. Itu salah satunya pakai teori turutan. Yang sepuluh nanti ngaji turutan lah. Zaman kuno a i u babi turutan dah. Nah, saiki kan qiraati iqra yang bu'ana dah. Biyen kan turutan. Dan turutan kuwi alon-alon per huruf gitu. Terus engko juz amane diwalik lho. Kok nguri lah. Kula tuh binas dhisik terus ngono terus wae. Nguri amma ya rasalun. Berarti kan Quran diwalik kuwi. Ngapa diwalik? Jadi ora diwalik, kuwi teori masuk. Teori memasuki Al-Qur'an, bukan teori membaca Al-Qur'an ya, teori memasuki tadabbur Al-Qur'an. Itu yang ideal namanya diwalik. Jadi sing diwalik kuwi dudu Qur'ane sing diwalik, pintunya masuknya itu ya. Mulane tak kayak buntut kan kok guri ta. Buntutnya ayat kan guri. Jadi kalau memasuki ayat itu dari belakang takun dulu baru kamu bisa puasa. Lek gak takwa gak kuat poso. Manono to prakteke? Berarti wong arep poso kuwi takwa dhisik apa poso sik takwa? Sing bener takwa dhisik baru puasa. Karena punya daya takwa, lalu dia kuat takwa, kuat puasa. Lek kamu tibi Allah, sapa sing wani jamin terus poso? Nah, kono kok ing kuntum tak lamun jalan guri dhewe maknane lek kowe ngerti ngono. Mesti kowe seneng nglakoni poso. Lha mesti ngono. Nek kowe berani bersyukur, maka akan tumbuh menjadi besar. Kan ziyadah, ta syakartum la azidanakum ngono ta. Lah baru nanti kamu memahami kebesaran Allah, lalu kamu memahami anugerah Allah. Nah, masuknya dari belakang. Quran juga gitu, hampir semuanya begitu. Fatihah sama lihat. Nek ujuk-ujuk bismillah langsung Allah kan. Tapi lek buntute surat kan dolin itu sesat bingung lah. Kabeh wong kan masuke ning dolin pisik ta. Kowe ku ujuk-ujuk pinter apa bingung sih? Nah iya berarti dolin dulu kan. Setelah dolin kamu gregeten ta. Jenenge dol wong kesesat itu mesti digedhingi wong akeh. Tersesat kok ngrepoti wong akeh.
Nah, minta yang tidak repot an'amta. Sing oleh nikmat, sapa sing oleh nikmat sing dalane bener. Lah sapa sing oleh dalane bener sing oleh pituduh, idina ya ta. Sapa sing idina kuwi ya sing oleh pitulungan nasta'in. Sapa sing iso nasta'in iki sing nak budu sing manut. Sapa sing dinut kudune ya sing maliki sing kuwasa, manut kok sing gak kuwasa. Lah sapa sing kuwasa kuwi ya sing duwe welas asih. Sapa sing duwe welas asih iku sing iso nata Rabbil alamin. Sapa sing duwe nata kuwi ya sing patut terpuji to, mosok nata nganggo tatanan elek kan ora pantes. Enggak terus mengarep-ngarep. Iya. Qul a'udzu birabbin nas, guri dhewe kuwi. Sapa nas menungso? Kowe iki menungso apa dudu? Ya mlebu kamar nas dhisik to. Nah, nas terus engko falak, alam, falak, itu baru qul huwallahu ahad. Terus nanti ada realitas orang kafir dan seterusnya. Terus amma yatasalun kiamat. Kok bijaksana men Allah? Ya banyak Allah Maha bijaksana kok. Jadi diwolak-walik Anda ketemu secara garis besar gini, wahyu Allah Al-Quran itu dari sana ke sini ya. Kalau Al-Qurannya itu kiriman dari sana ke sini lah. Kalau sama mau muqarrabin, mau mendekat, itu ujuk-ujuk dari sana apa dari sini dulu? Oh, dari sini dulu. Mana muqarrabin itu yang ngaji goblok sih ngono. Goblok sih orang ngerti sih. Itu proses muqarrabin, mengakui nggak bisa, itu baru dapat bantuan. Bos boleh bantuan kok, gua Mercy, gua BMW terbaru terus jalur sumbangan masjid. Sekarang gua ayo rasido melarat dulu, terus datang melarat baru gua dikai zakat. Nah, gua sugih malah kon ngekei zakat. Quran itu begitu, luar biasa memang. Karena Quran itu dari sana ke sini, maka kalau kamu mau sowan ke sana ya dari sini, dari yang belakang, mana dah? Itu insya Allah nanti kalau sampai mau merenung itu, wah luar biasa. Sama nolak alik Quran, guyu dhewe. Lucu aku iki. Iya, lucu aku iki. Ning Quran ana kabeh. Itu yang penting juga latihan sama rasane. Apapun sing nyantol ning Quran itu mewakili dirimu. Kowe ning Quran ketemu ulaika humul mujrimun. Mereka itulah orang yang banyak dosa. Iya awakmu ngono lho, sapa-sapa. Ya Bani Israil. Ku ya kowe, Bani Israil ya kowe ora kok. Wah, dudu aku iki ngono. Kamu katut. Mergo Al-Qur'an iki hudan linnas. Malah ayat sing ning surat Kahfi kok jelas, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnas. Saya sudah menata dalam Al-Qur'an ini untuk manusia. Sarrafa itu menata rangkaian huruf, menata rangkaian makna. Masal, min kulli masal. Contoh apapun, masalah apapun itu oleh Allah sudah ditasrih di dalam Al-Qur'an untuk manusia. Berarti lek kowe ngilon Al-Qur'an, raimu ya enek ning kono. Kowe buka Al-Qur'an kok enek Firaun, berarti kowe ya Firaun. Kowe buka Al-Qur'an kok enek Musa, berarti kowe ya Musa. Kowe buka Al-Qur'an kok enek Luqman Hakim, berarti kemampuan untuk jadi Luqman Hakim ada di situ. Kowe buka Al-Qur'an kok enek wa ma Muhammadun illa rasul, berarti kamu ya bisa menjadi misinya Rasulullah. Kamu buka Al-Quran kok ada ardo wa samawat, berarti ku yo ardo samawat wong linnas. Kula akrab, Quran adalah akrab, muqarrabin. Ternyata di situ ada solusi semua. Nah, nek wah, ini kula duwangu ya lek mondok. Oh, sebenarnya enggak seperti itu juga. Kalau saiki nek Quran dan terjemahnya cepat wis iku wacanen. Nek terus latihan maca sak ayat tapi terus terjemahnya diwaca bolak-balik kok diwaca neh. Wis bismillah aja eling apa-apa atine muni Allah terus diwaca terjemahe. Terus seselak nyantol. Nyantol itu biasanya punya ekspresi sendiri nanti nyantol. Mulai kadung nyantol dilirik tok paham kok. Ya, ngono paham ya. Kalau itu kamu lakukan, ya itu jadi tombo hati 5 warnane maca Quran angan-angan maknane sajane ngono kuwi. Ya, itulah makna dari wajian wa minal muqarrabin. Ya kasiron awal
Ya Hasan Al-Fi'al ya selapan ngarep muga-muga kene untuk bisa datang ke sini. Monggo diakhiri untuk sareng-sareng Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa jamil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana ya man laisa fil bahri qatarat wala fi dailati riyahi dailajat wala fil ardi khabi'at wala fil qalbi khatarat illa ya alaika dalilat wala kasyahidat wali rububiyatika mu'tarifat wali kudratika mutahayyirat wa bi kudratika lati tujiru bi aman fil ardi wa samawat illa sallaita ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahirin wa akhadha qulubahum anna wa qadaita hawaijana wa saddata duyunana balagta maqasidana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika wa bi nuri qudsika wa bi 'azamati jalali wa bi 'azamati jalalika min kulli tariqin illa tariqan yatrukuna bi khairin. Allahumma anta ghiyasuna fa bika na'udzu wa anta yaduna fa bika na'udzu wa anta maladuna fa bika naluz ya man dallat riqabul fara'inah wa qad'at lahum maqalidul jababirah ajirna min khizyika wa 'uqubatik wa fazna fi lailina wa naharina wa naumina wa qararina la ilaha illa anta ta'ziman liwajhika wa takriman subuhati arsyik fasrif anna syarra ibadik wa ja'alna fi khifzi inayatik wa fi khifzi inayatik wa suratikati khifzik wa'ud alaina bi khairi ya arhamar rahimin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu syahidallahu annahu la ilaha illahu syahidallahu annahu la ilaha illahu na'udzu bika inna na'udzu bika bi nuri qudsika wa bi barakati taharatika wa 'azamati jalalika min kulli ahatin wa afatin wa tariqil jinni wal ins illa tariqa yatrukuna bi khairi ya arhamar rahimin. Allahumma bika ghiyasuna qabla an naghus wa bika maladuna qabla an naluz. Allahumma ya man dallat lahu riqabul jababiratu wa qadara maqalidul fara'inah. Allahumma dzikruka syi'ari wa disari wa naumi wa qarari asyhadu an la ilaha illa ant asyhadu an la ilaha illa ant asyhadu an la ilaha illa ant fatrib anna suratiqatis khifdik wa qina bi rahmatika ya Hannan ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terima kasih jamaah semuanya untuk jamaah yang ingin mengikuti sholat hajat bersama
berikan laqad ja'akum. Silakan untuk setelah ini kira-kira setengah jam lagi kita akan menjalankan sholat Zuhur bersama, dan